Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal P9.1 mengenai LCNRV. Instruksi soal ini adalah menentukan berapa nilai yang harus dilaporkan untuk masing-masing dari keempat tipe meja pada persediaan 31 Desember 2022 dengan pendekatan LCNRV secara individual. Prinsipnya, kita membandingkan cost dengan NRV lalu memilih nilai yang paling rendah. Untuk mencari NRV, rumus yang kita gunakan sesuai data soal adalah NRV sama dengan harga jual katalog dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan penjualan. Kita lihat contohnya pada meja tipe A. Cost-nya adalah 470 euro, sedangkan NRV-nya adalah 450. Angka ini didapat dari harga jual katalog sebesar 500 euro dikurangi biaya penyelesaian 50 euro. Karena 450 euro lebih rendah dari cost-nya, maka tipe A dilaporkan sebesar 450 euro. Selanjutnya untuk tipe B sampai D akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita lanjut ke item berikutnya, yaitu terdapat meja tipe B yang memiliki cost sebesar 450. Nah, jika kita hitung dari harga jualnya sebesar 540, dikurangi biaya penyelesaian sebesar 110, maka NRV-nya adalah 430. Nah, jadi kita ambil yang terendah yaitu 430. Nah, selanjutnya meja tipe C, yang dimana cost-nya adalah 830. Namun setelah harga jual 900 dikurangi biaya penyelesaian sebesar 260, maka NRV-nya hanya menjadi 640. Maka kita laporkan sebesar 640. Lalu yang terakhir yaitu meja tipe D. Nah, di sini cost-nya adalah 960. Nah, sementara itu harga jualnya sebesar 1.200 dan dikurangi biaya sebesar 200 yang menghasilkan NRV-nya sebesar 1.000. Nah, karena cost lebih rendah dari NRV-nya, maka yang kita gunakan tetap 960. Jadi kesimpulannya, nilai final yang muncul di neraca adalah hasil perbandingan terendah dari tiap-tiap meja tersebut. Tercantum pada angka di baris paling bawah yaitu valuation amount. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal 2 P9.2 LO.1 A.1. Untuk soalnya sendiri, determine the proper balance in allowance to reduce inventory to net realizable value at May 31, 2022. Nah, dalam menentukan saldo allowance to reduce inventory to net realizable value, perusahaan harus menerapkan metode LCNRV, yaitu menilai setiap item persediaan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau cost dan nilai realisasi bersih atau NRV. Prinsip ini didasarkan pada konsep konvertarisme dalam akuntansi yang bertujuan untuk menghindari pencatatan aset yang terlalu tinggi nilainya. Cara menemukan nilainya adalah yang pertama bisa membandingkan cost dan NRV itu sendiri. Lalu yang kedua, menghitung total nilai persediaan setelah LCNRV. Yang ketiga, menentukan total cost awal. Yang keempat, hitung penurunan nilai atau write down. Yang kelima, tentukan saldo allowance yang seharusnya. Yang keenam, membandingkan dengan saldo yang ada. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Baik, di sini yang akan saya lakukan adalah membandingkan cost dan NRV serta menghitung total cost awal. Untuk aluminium siding, cost awalnya adalah $70.000 dan NRV-nya adalah $56.000. Lalu yang kedua, cheddar shake siding, cost awalnya adalah $86.000 dan NRV-nya adalah $84.800. Lalu item yang ketiga ada lowered glass doors, cost awalnya adalah $112.000 dan NRV-nya adalah $168.300. Dan item yang terakhir adalah thermal windows, cost awalnya adalah $140.000
dan NRV-nya adalah $140.000. Dari perbandingan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa kos awalnya adalah $408.000, yakni dari $70.000 ditambah $86.000 ditambah $112.000 ditambah $140.000, yang hasil akhirnya adalah $408.000. $408.000 itu sendiri adalah total kos awal, dan untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor A.1, yaitu menghitung penurunan nilai dari cost dan NRV per item. Untuk aluminium siding, nilai yang dipakai adalah $56.000. Penurunannya yaitu $70.000 dikurangi $56.000 sama dengan $14.000. Untuk cheddar shake siding, nilai yang dipakai adalah $84.800. Penurunannya yaitu $86.000 dikurangi $84.800 sama dengan $1.200. Untuk louvered glass doors, nilai yang dipakai adalah $112.000. Ini tidak ada penurunan atau tidak boleh menaikkan nilai karena kosnya lebih rendah. Untuk thermal windows, cost dan NRV sama, yaitu $140.000. Selanjutnya menghitung total nilai persediaan setelah LC/NRV, yaitu $56.000 ditambah $1.200 ditambah $112.000 ditambah $140.000 menghasilkan $392.800. Kemudian menghitung total penurunan nilai persediaan. Diketahui total cost awal yaitu $408.000 dan total setelah LC/NRV yaitu $392.800. Jadi penurunannya adalah $408.000 dikurangi $392.800 menghasilkan $15.200. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal P9.2 bagian A2. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022, perusahaan diminta menentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang dicatat dengan menggunakan metode kerugian atau loss method akibat perubahan pada allowance to reduce inventory to NRV atau penyisihan penurunan nilai persediaan ke NRV. Diketahui perusahaan sebelumnya memiliki allowance sebesar €27.500. Berdasarkan perhitungan pada bagian A1, allowance to reduce inventory to NRV yang dibutuhkan adalah sebesar €15.200. Ditanya, berapa keuntungan atau kerugian dari perubahan allowance to reduce inventory to NRV? Karena allowance yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan saldo sebelumnya, maka terjadi penurunan saldo allowance sebesar €12.300 dari selisih €27.500 dikurangi €15.200. Selanjutnya kita lakukan analisis untuk loss method. Dalam loss method, akun allowance for the full account memiliki saldo normal di sisi kredit karena akun ini merupakan akun kontra terhadap piutang. Lalu, karena allowance yang dibutuhkan lebih kecil dari saldo sebelumnya, maka kita melakukan pengurangan allowance. Pengurangan ini di dalam loss method dicatat sebagai gain, bukan sebagai loss. Sehingga gain yang diakui untuk tahun ini adalah 12.300. Untuk soal yang bagian B, kita diminta untuk explain the rationale for the use of the LCNRV rule as it applies to inventories. Yang dimana kita diminta untuk memberikan penjelasan di balik penerapan aturan LCNRV atau biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang lebih rendah dalam akuntansi persediaan. Di sini ada beberapa alasan utamanya. Pertama, karena penurunan kegunaan atau loss of utility. Tujuan utama memiliki persediaan adalah untuk dijual untuk menghasilkan pendapatan. Apabila kemampuan persediaan tersebut untuk menghasilkan uang sudah turun, misalnya karena barangnya rusak atau ketinggalan tren atau harga pasar yang menurun, maka biaya historis, harga saat beli dulu,
sudah tidak lagi relevan. Persediaan tidak boleh dicatat melebihi jumlah yang diharapkan akan diterima dari penjualannya. Untuk yang alasan kedua, ada prinsip konservatisme atau prudence. Dalam akuntansi, terdapat prinsip kehati-hatian, yang dimana kita tidak boleh melebih-lebihkan nilai aset atau overset assets atau laba bersih. Apabila nilai pasar atau NRV lebih rendah dari harga kos, maka kita harus segera mengakui kerugian tersebut. Lalu sebaliknya, jika nilai pasar naik, maka kita tidak langsung mengakui keuntungan sampai barang tersebut benar-benar terjual. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan posisi keuangan tetap realistis dan tidak terlalu optimis. Untuk alasan yang ketiga, prinsip penandingan atau matching principle. LCNRV membantu mencocokkan kerugian nilai dengan periode di mana penurunan itu terjadi. Apabila harga barang turun pada tahun 2022, maka kerugiannya harus diakui di laporan keuangan tahun 2022, meskipun barangnya baru terjual di 2023. Ini memberikan gambaran kinerja perusahaan yang lebih akurat pada tahun fiskal tersebut. Untuk slide berikutnya, di sini ada contoh soal dan pembahasan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, di sini kita disajikan tabel mengenai data inventaris akhir tahun 2020 dari PT Makmur Jaya. Pada tabel ini, perusahaan mengelompokkan barang dagangannya menjadi dua, yaitu kategori 1 dan kategori 2, yang dimana masing-masing kategori ini memiliki dua jenis item. Ini item A dan item B. Ada units, cost, selling price, dan selling cost yang dapat kita lihat pada tabel tersebut. Lalu untuk pertanyaannya adalah, kita disuruh untuk menentukan nilai persediaan akhir yang akan dicantumkan dalam laporan posisi keuangan menggunakan metode LCNRV. Berikut adalah hasil jawabannya. Untuk langkah pertama, kita harus menghitung NRV. Kita harus mencari tahu dulu berapa nilai bersih yang bisa kita dapatkan jika barang tersebut dijual sekarang. Rumusnya adalah NRV sama dengan selling price dikurangi selling cost. Nah, ini kita hitung per item. Misalkan item A 8.000 selling price-nya dikurangi selling cost besar 900 sama dengan 7.100. Begitu pula pada item B, C, dan D. Untuk langkah kedua, kita menentukan nilai yang lebih rendah atau LCNRV. Pada tahap ini kita membandingkan antara cost atau harga beli dengan NRV, nilai jual bersih yang baru saja dihitung. Kita memilih angka yang paling rendah atau yang paling kecil. Lalu ada tabel perbandingan ini. Item A, cost sama dengan 5.500 dan NRV sama dengan 7.100. Maka nilai yang paling kecil atau yang paling rendah adalah 5.500. Begitu pula pada item B, C, dan D. Kebetulan pada kasus ini semua nilai cost lebih rendah daripada NRV-nya. Nah, setelah mendapatkan harga per unit yang nilainya terendah atau yang nilainya aman, maka selanjutnya kita kalikan dengan jumlah unit yang ada di gudang. Item A tadi 5.500 dikali unitnya, yakni sebesar 3.000 sama dengan 16.500. Lalu item B 6.000 kali 1.650 unit sama dengan 9.900. Begitu seterusnya sampai item D. Nah, lalu langkah terakhir adalah menjumlahkan semua nilai persediaan tersebut untuk mendapatkan angka final yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan. Berarti 16.500 tambah 9.900 ditambah 10 juta ditambah 19.500. Maka mendapatkan nilai total sebesar 55.900.
Jadi, berdasarkan perhitungan LCNRV ini, PT Makmur Jaya akan melaporkan nilai persediaannya sebesar 55.900.000. Angka ini dianggap paling objektif karena sudah mempertimbangkan potensi kerugian jika harga pasar turun di bawah harga perolehan. Meskipun dalam kasus ini harga perolehan atau cost masih berada di bawah nilai pasar bersihnya. Untuk soal selanjutnya, di sini perusahaan Regal menggunakan metode LCNRV secara individual dalam menentukan harga barang persediaannya. Berikut ini adalah data per unit persediaan barang dagang pada akhir tahun 2019. Terdiri dari produk D, E, F, G, H, I. Dalam tabel ini, kita memiliki 6 produk berbeda dari item D sampai I. Dan ada 4 komponen data per unit yang diberikan. Estimated selling price, cost to complete, dan selling cost. Yang dimana bisa kita lihat dari tabel ini. Lalu yang dicari adalah kita disuruh menentukan nilai persediaan menggunakan metode LCNRV secara individu. Artinya, kita tidak boleh menjumlahkan semua kategori terlebih dahulu, melainkan kita harus membandingkan antara cost dan NRV satu persatu untuk setiap item. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, pertama kita harus menghitung NRV-nya terlebih dahulu. Angka NRV didapat dari estimasi harga jual dikurangi semua biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat pada item E. Estimated selling price-nya 110, cost to complete-nya sebesar 30, selling cost-nya 18. Maka untuk perhitungannya adalah 110 dikurangi 30 dikurangi 18. Sama dengan 62. Hal ini kita lakukan juga untuk item D sampai I, untuk mendapatkan nilai bersih yang benar-benar bisa disimpan oleh perusahaan. Selanjutnya kita tentukan kolom LCNRV-nya. Di sini kita membandingkan antara kolom NRV dengan kolom cost. Sesuai dengan aturan LCNRV, kita harus memilih nilai yang paling rendah di antara keduanya. Contoh di sini pada item D, NRV-nya sebesar 80 dan cost-nya sebesar 75. Maka yang kita pilih adalah yang 75, karena yang paling rendah. Begitupun pada item E sampai I. Jadi jika kita perhatikan semuanya, maka item E, F, dan G memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada harga belinya atau cost. Artinya, barang tersebut mungkin sudah mengalami penurunan nilai. Bisa saja karena sudah rusak, ketinggalan zaman, atau harga pasar jatuh. Oleh karena itu, perusahaan wajib mencatatnya di harga yang lebih rendah atau NRV agar tidak menyesatkan orang yang membaca laporan keuangan. Untuk soal terakhir, yakni Kumar SA menggunakan sistem persediaan perpetual. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Merdeka memiliki persediaan sebesar 214 juta, baik berdasarkan cost maupun NRV. Lalu pada tanggal 31 Desember 2025, persediaannya adalah 286 juta berdasarkan biaya dan 265 juta berdasarkan nilai realisasi bersih. Nah, lalu untuk pertanyaannya kita disuruh untuk menyiapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember berdasarkan metode harga pokok penjualan dan metode kerugian. Nah, jadi dari soal tersebut bisa kita ketahui bahwa nilai cost-nya lebih besar daripada nilai NRV, yaitu nilai cost-nya sebesar 286 juta dan NRV-nya 265 juta. Nah, karena prinsip akuntansi mengharuskan kita untuk melaporkan persediaan pada nilai yang lebih rendah, maka kita harus melakukan penyesuaian atau write down
sebesar selisihnya, yakni 286 juta tadi kita kurangkan dengan 265 juta. Maka selisihnya adalah 21 juta. Nah, untuk pada metode harga pokok penjualan atau metode COGS, metode ini kita menganggap penurunan nilai persediaan sebagai bagian dari biaya operasional utama. Jadi logikanya adalah penurunan nilai dianggap sebagai biaya tambahan untuk menjual barang tersebut. Maka untuk jurnalnya adalah kita mendebit COGS untuk mencerminkan bahwa persediaan menjadi lebih mahal biayanya saat dijual nanti. Lalu untuk metode kerugian atau loss method, dalam metode ini kita memisahkan penurunan nilai tersebut pada operasional utama. Logikanya, penurunan nilai dianggap sebagai kerugian di luar kendali operasional sehari-hari. Misalnya, bisa saja karena harga pasar jatuh drastis secara tiba-tiba. Untuk jurnalnya sendiri, yaitu kita mendebit loss due to decline of inventory atau kerugian akibat penurunan nilai persediaan. Jadi, hal ini akan membuat laporan laba rugi menjadi lebih transparan. Pembaca laporan bisa melihat bahwa terdapat kerugian khusus di luar aktivitas penjualan normal. Nah, kalau kita lihat dari kedua metode tersebut, bisa kita lihat bahwa kreditnya itu tetap sama, akun kreditnya, yaitu allowance to reduce inventory to NRV. Akun ini adalah akun kontra aset. Artinya, kita tidak langsung mengurangi nilai fisik akun persediaan secara permanen, tetapi kita membuat akun penyisihan atau allowance agar kita tetap memiliki catatan harga perolehan asli sambil menunjukkan nilai bersih yang harus dilaporkan di neraca. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam cara penyampaian maupun perbuatan. Kami harap materi ini bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan yang membaca, yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.